Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah akuntansi manajemen kali ini, kami dari kelas 2CD3 Akuntansi Politeknik Negeri Padang akan membahas materi tentang konsep dasar akuntansi manajemen. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan 1. Lailatul Husna BP 1901071025, 2. Fernando BP 1901071031, 3. Pratiwi Rahmi Juwita BP 1901072001. Pada materi kali ini ada 9 pokok materi yang akan kita bahas. Yang pertama ada definisi biaya. Secara umum, biaya adalah semua pengorbanan yang perlu dilakukan untuk melaksanakan suatu proses produksi yang dinyatakan dengan satuan uang sesuai harga pasar yang berlaku, baik yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi. Biaya terbagi menjadi dua, yaitu biaya eksplisit dan biaya implisit. Biaya eksplisit adalah biaya yang terlihat secara fisik, misalnya berupa kas. Sedangkan biaya implisit adalah biaya yang tidak terlihat secara langsung, misalnya biaya kesempatan dan penyusutan barang dan modal. Beberapa ahli juga menjabarkan definisi biaya. Yang pertama itu ada Supriyono. Supriyono menjabarkan bahwa biaya adalah harga perolehan yang dikorbankan atau digunakan dalam rangka memperoleh penghasilan atau revenue yang akan dipakai sebagai pengurang penghasilan. Henry Simamora berpendapat bahwa biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat pada saat ini ataupun di masa yang akan datang bagi organisasi. Mulyadi juga berpendapat bahwa biaya adalah pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi, yang sedang terjadi, atau kemungkinan yang akan terjadi untuk tujuan tertentu. Sementara itu, Masyiah Qolmi berpendapat biaya adalah pengorbanan sumber daya atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan bisa memberi manfaat di saat sekarang atau di masa yang akan datang bagi perusahaan. Sementara itu, Usri dan Hamer memberikan pandangan bahwa biaya adalah suatu nilai tukar prasyarat atau pengorbanan yang dilakukan guna memperoleh manfaat. Berbeda dengan pendapat yang lainnya, Hernanto berpendapat biaya adalah sejumlah uang yang dinyatakan dari sumber-sumber ekonomi yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, biaya merupakan pengukur semua elemen laporan keuangan berbasis biaya historis. Pemahaman mengenai biaya penting karena biaya dapat menjadi dasar pengambilan keputusan ekonomi. Dengan pengertian lain, biaya yaitu semua pengorbanan yang secara langsung ataupun tidak langsung yang dikeluarkan untuk melakukan kegiatan tertentu, misalnya kegiatan produksi atau membeli aset tetap. Sesaat setelah transaksi itu terjadi, maka biaya tersebut menjadi biaya historis. Pembahasan kedua yaitu tentang perbedaan antara cost dan expense. Cost adalah biaya dan expense adalah beban. Biaya dan beban merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hal itu dapat kita lihat dari penjabaran berdasarkan poin-poin pembeda berikut. Yang pertama itu berdasarkan letak posisi laporan keuangan. Biaya pada posisi laporan keuangan terletak pada penyusunan neraca. Dan biasanya ini berwujud biaya yang belum digunakan atau bisa dibilang dengan biaya prediksi. Karena biaya mampu memberikan manfaat,
oleh sebab itu dianggap sebagai aktiva. Sedangkan dalam beban terletak pada penyusunan laporan laba rugi. Beban dalam laporan penyusunan laba rugi berupa pengeluaran yang digunakan dan tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang, dan periodenya pun kecil dari setahun. Poin kedua itu berdasarkan periode akuntansi. Biasanya, biaya memiliki periode yang lebih lama, yaitu lebih dari 1 tahun. Biaya dianggap sebagai pengeluaran modal. Maksudnya, pengeluaran modal yang dikeluarkan ini bertujuan untuk mendapatkan aktiva tetap. Demi meningkatkan keefisienan atas operasional bisnis perusahaan dan kapasitas produktif aktiva tetap, jumlah biaya yang dikeluarkan dalam satuan rupiah lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah beban. Sedangkan, beban dianggap sebagai pengeluaran pendapatan yang memberikan manfaat hanya dalam periode berjalan saja. Karena itulah, biaya yang dikeluarkan tidak dapat dikapitalisasikan. Sebagai aktiva tetap di neraca, akan langsung dibebankan dalam laporan laba rugi. Dan jumlah beban ini dihitung dengan satuan rupiah, namun tidak begitu besar. Bisa dibilang kecil jika dibandingkan dengan jumlahnya pada beban. Poin ketiga itu berdasarkan manfaat yang didapatkan. Antara biaya dan beban tentu saja memiliki manfaat yang berbeda. Untuk biaya, manfaat yang didapatkan yaitu berupa pendapatan. Sedangkan untuk beban, manfaat yang didapatkan yaitu penggunaan sumber daya tersebut. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu tentang objek biaya. Objek biaya atau cost object, atau bisa disebut juga dengan tujuan biaya atau cost object, adalah sebagai suatu item atau aktivitas yang biayanya diakumulasikan dan diukur. Contoh dari aktivitas atau item-item yang dapat menjadi objek biaya yaitu produk, proses, batch dari unit-unit sejenis, departemen, pesanan pelanggan, divisi, kontrak, proyek, lini produk, dan tujuan strategis. Selanjutnya, klasifikasi biaya yang dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan fungsi pokok dari aktivitas perseroan, terdiri dari 3. Yang A, biaya produksi, yakni akumulasi dari semua biaya-biaya yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu produk atau barang. Biaya ini meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya operasional barang atau pabrik, dan lain sebagainya. Selanjutnya, biaya pemasaran, yakni biaya yang harus dikeluarkan untuk memastikan semua produk terbeli oleh konsumen. Contohnya dari biaya pemasaran adalah biaya promosi dan iklan yang dilakukan perusahaan. Dan ketiga, biaya administrasi dan umum, yakni biaya-biaya yang digunakan untuk mengkoordinasikan kegiatan produksi dan pemasaran produk, misalnya biaya gaji karyawan, overhead kantor, dan biaya terkait lainnya. Selanjutnya, berdasarkan kegiatan atau volume produksi, terbagi menjadi 3. Yang A, biaya variabel, yakni biaya yang berubah secara profesional dengan perubahan volume produksi. Yang B, biaya tetap, yakni biaya yang konstan secara total sekalipun terjadi perubahan volume produksi. Dan yang C, biaya semi variabel, yakni biaya yang berubah secara tidak profesional dengan perubahan volume produksi yang berisikan biaya variabel dan biaya tetap. Yang ketiga, berdasarkan objek yang dibiayai. Yang A, biaya langsung, yakni biaya yang dapat diidentifikasi langsung berhubungan dengan produksi barang objeknya. Contohnya seperti biaya tenaga kerja langsung dan biaya bahan baku. Yang B, biaya tidak langsung, yakni biaya yang tidak dapat diidentifikasi langsung dengan proses produksi secara keseluruhan. Contohnya, biaya listrik, penyusutan mesin,
upah mandor, dan biaya administrasi pabrik. Yang terakhir, berdasarkan pembebanan periode akuntansi. Yang A, pengeluaran modal, yakni biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aktiva tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aktiva tetap, serta memperpanjang masa manfaat aktiva tetap. Contohnya, mesin pabrik yang memiliki penyusutan selama 5 tahun. B. Pengeluaran penghasilan, yakni biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya-biaya yang dikeluarkan tidak akan dikapitalisasi sebagai aktiva tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan di mana biaya tersebut terjadi atau dikeluarkan. Selanjutnya, format laporan laba rugi untuk perusahaan manufaktur. Pada contoh PT Sinar Harapan untuk periode 31 Desember 2012, pertama, penjualan bersih. Terdiri dari penjualan. Penjualan merupakan penerimaan dari pengiriman barang, bisa dikatakan penjualan sebagai penghasilan utama dari perusahaan manufaktur yang diperoleh dari hasil penjualan produk kepada pembeli. Kemudian ada retur penjualan dan potongan harga dan penjualan bersih. Yang kedua, harga pokok atau penjualan atau HPP merupakan harga beli atas pembuatan suatu barang yang akan dijual. Terdiri dari persediaan barang jadi awal, harga pokok produksi, barang tersedia untuk dijual, persediaan barang jadi akhir, harga pokok penjualan, dan laba kotor. Yang ketiga, biaya operasional. Terdiri dari dua. Yang pertama, biaya penjualan. Terdiri dari biaya gaji bagian penjualan, biaya komisi, biaya iklan, biaya pengangkutan, biaya rupa-rupa bagian penjualan, dan total biaya penjualan. Yang kedua, ada biaya administrasi dan umum. Terdiri biaya asuransi bagian administrasi dan umum, biaya penyusutan bagian umum, penyusut peralatan kantor, biaya rupa-rupa bagian umum, total biaya administrasi dan umum, total biaya operasional, dan laba usaha bersih. Selanjutnya, pola dan karakteristik perilaku biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama, perilaku biaya tetap. Biaya tetap adalah suatu biaya yang mempunyai jumlah total secara tetap meskipun terdapat perubahan volume dari suatu kegiatan tertentu. Tapi, pada biaya tetap, persatuan akan berubah karena terdapat perubahan dari sisi volume aktivitas. Umumnya, besaran biaya tetap ini akan dipengaruhi oleh tujuan perilaku biaya yang nantinya akan mempengaruhi perusahaan dalam kurun waktu yang lama, teknologi perusahaan, serta strategi manajemen dan metode di dalamnya. Untuk itu, biaya tetap dibagi menjadi 2 jenis, yakni yang A, Committed Fixed Cost, adalah sebagian besar biaya tetap yang terjadi dari kepemilikan perusahaan, organisasi pokok, dan juga peralatan di dalamnya. Dalam perilaku biaya Committed Fixed Cost, seluruh biaya tetap akan dikeluarkan dan tidak bisa dikurangi atau diminimalisasi, sehingga akan mampu mempertahan perusahaan dalam hal memenuhi tujuan perilaku biaya dalam kurun waktu yang lama. Contohnya adalah biaya depresiasi, pajak bumi bangunan atau PBB, sewa, gaji, serta asuransi. Yang B, Discretionary Fixed Cost, atau biasa disebut dengan Managed atau Programmed Cost, adalah biaya yang terjadi dari keputusan penyediaan anggaran secara berkala atau biasanya dilakukan secara tahunan, yang mana di dalamnya akan mencerminkan kebijakan manajemen puncak secara langsung terkait jumlah dan maksimal biaya.
Perilaku biaya ini akan menggambarkan adanya hubungan yang maksimal dari biaya keluaran atau biaya masukan, tapi tetap bisa diukur dengan volume penjualan, jasa, atau produk. Contohnya adalah biaya pengembangan dan riset, biaya iklan, biaya pelatihan karyawan, biaya konsultan, dan biaya promosi penjualan. Yang kedua, perilaku biaya variabel. Variable costing atau biaya variabel adalah suatu biaya yang seluruh total nilainya bisa berubah, tapi sebanding dengan adanya perubahan volume kegiatan perusahaan, seperti biaya bahan baku. Biaya variabel dibagi menjadi dua, yang A, engineered cost variable, adalah suatu biaya yang berkaitan dengan adanya hubungan fisik tertentu atau suatu penilaian kegiatan. Umumnya, seluruh biaya variabel ini termasuk engineered cost, sehingga biaya ini harus berubah sesuai nilai masukan ataupun pengeluarannya, seperti pemakaian bahan baku. Yang B, discretionary variable cost ini tergantung dari keputusan pihak manajemen perusahaan, sehingga kebijakan antara pemasukan dan pengeluarannya mempunyai hubungan yang sangat erat. Saat biaya pengeluaran di dalamnya berubah, maka biaya pemasukan pun tentunya akan berubah. Contoh sederhananya adalah biaya iklan. Dan yang terakhir, biaya semi variabel merupakan suatu biaya yang memiliki unsur tetap dan juga variabel, yang mana dalam biaya semi variabel ini terdapat biaya tetap yang tergolong sebagai jumlah biaya minimal untuk penyediaan jasa. Selain itu, biaya variabel juga akan memengaruhi perubahan volume kegiatan. Berikut penjelasan materi tentang rentang relevan beserta dengan grafik. Bisa dikelompokkan, yang pertama itu ada biaya tetap atau fixed cost. Berikut inilah tabel ilustrasi beserta dengan grafik. Inilah gambaran dari biaya variabel beserta dengan dataset biaya variabel, bisa dilihat pada gambar. Oke, baiklah. Jika diilustrasikan, inilah gambaran dari grafik variable cost. Berikut tampilan dari semi variable cost beserta dengan tabel dan grafiknya. Dan inilah bagian dari step cost, ada tabel dan grafik. Inilah pengelompokan biaya berdasarkan perilakunya. Ada analisis biaya
cost related to production from service department, material handling, dan depreciation. Selanjutnya itu metode pemisahan biaya. Ada metode perkiraan langsung, itu hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitas tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Dan inilah metode tinggi rendah serta digambarkan dengan contoh dalam bentuk tabel beserta dengan cara pencarian berdasarkan hitung-hitungan. Dan ini adalah metode diagram pencar beserta contoh dalam bentuk tabel serta digambarkan dalam sebuah grafik. Inilah cara penghitungannya. Selamat memahami. Selanjutnya itu metode korelasi. Pada metode ini pemisahan biaya dengan menggunakan konsep statistik korelasi. Serta dengan selanjutnya itu metode tinggi rendah, di mana di metode tinggi rendah adalah suatu metode untuk menentukan persamaan suatu garis lurus dengan terlebih dahulu memilih dua titik atau titik tinggi dan rendah yang digunakan untuk menghitung parameter pemintas dan kemiringan. Dan ini adalah persamaan untuk penentuan biaya variabel per unit dan biaya tetap adalah sebagai berikut. Itu ada estimasi biaya. Estimasi biaya detail itu yang berdasarkan pada gambaran secara detail dan spesifikasi kegiatan yang sudah dibuat secara detail. Contoh soal 1 dari penjelasan materi estimasi biaya. Semoga teman-teman bisa paham dari gambaran video yang telah tersedia di layar berikut. Agar lebih mudahnya, berikut kami tampilkan juga contoh soal 2, semoga kita semua bisa memahami. Dan inilah ada beberapa komponen yang masuk dalam komponen biaya produksi untuk meminimalisir biaya produksi jangka panjang. Sekian, terima kasih.